Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Hari ini saya akan melanjutkan mengerjakan post-test yang ada di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Ini sudah ada di berandanya Guru Kemdikbud Go ID, Bapak Ibu. Saya mulai masuk ke pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri, di sini saya tinggal satu topik yang belum saya kerjakan. Kemudian saya akan melanjutkan selesaikan modul Bapak Ibu. Di sini di proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP. Kita lihat di sini selesaikan modul. Modul 1 sudah, modul 2 sudah, modul 3 sudah. Sekarang saya lanjut ke modul 4 yaitu merancang modul proyek SMP. Kita lihat kerjakan post-test. Ini belajar mandirinya, belajar materinya Bapak Ibu. Pemilihan elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian merancang rubrik asesmen proyek, merancang modul proyek. Kita lanjut kembali ke kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Ada 9 soal Bapak Ibu. Langsung saya mulai nomor 1. Pak Luis melihat beberapa alur proyek yang dicontohkan oleh pemerintah, tetapi merasa butuh penambahan alur kegiatan proyek agar kegiatan murid memiliki waktu lebih panjang pada kegiatan eksplorasi. Langkah apa yang bisa dilakukan Pak Luis dalam merancang modul proyeknya? A. Tidak perlu menambah kegiatan proyek, ikuti saja contoh dari pemerintah. B. Menambah asesmen yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. C. Menambah pertemuan kegiatan pada sesi eksplorasi dalam modul proyeknya. D. Semua salah. C. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 2. Soal 2. Pembuatan modul proyek bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan masing-masing. Berikut adalah beberapa komponen inti yang ada dalam modul proyek. A. Alur kegiatan proyek. B. Tema, topik, dan dimensi juga elemen dan subelemen yang dipilih. C. Rubrik asesmen dan instrumen asesmennya. D. Semua benar. D. Bapak Ibu, semua benar. Kita lanjut nomor 3. Soal 3. Pak Kiki melihat beberapa modul proyek dalam platform yang disediakan oleh pemerintah. Ia memutuskan akan memodifikasi modul proyek yang sudah ada untuk disesuaikan dengan konteks satuan pendidikannya. Berikut adalah kondisi modul proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah. 1. Modul proyek memiliki 5 dimensi. 2. Alur kegiatan proyek memiliki instrumen asesmen yang jelas dan terukur. 3. Setiap kegiatan sudah memiliki pertanyaan pemantik yang tepat sasaran. Dengan kondisi modul proyek di atas, apakah yang bisa Pak Kiki modifikasi sesuai dengan prinsip dan kebutuhan proyek? A. Mengurangi dimensi yang ada menjadi 2-3 dimensi yang menunjukkan fokus utama proyek ini. B. Mengganti alur kegiatan proyek sehingga satu proyek dapat dilakukan dalam 1 tahun. C. Menambah dimensi menjadi 6 dimensi agar lebih holistik. D. Semua benar. A. Bapak Ibu, mengurangi dimensi karena terlalu banyak. Soal 4. Dalam satu tema proyek, disarankan untuk memilih 2 atau 3 dimensi dan elemen yang menjadi fokus. Dimensi dan elemen diharapkan dapat tercakup dalam semua tema dalam satu fase. Pernyataan di atas adalah A. Benar, B. Salah. A. Benar. Soal 5. SD Merdeka telah melakukan asesmen diagnostik
dan menyadari bahwa lingkungan sekolahnya dekat dengan sentra oleh-oleh daerah. Tim fasilitas proyek juga menyadari bahwa ada ketertarikan murid terkait dengan jajanan khas daerahnya. Terlebih lagi, banyak orang tua murid yang bekerja sebagai pekerja di sentra oleh-oleh tersebut. Tema apakah yang cocok diambil oleh SD Merdeka dalam proyek terkait dengan isu di atas? Kearifan lokal. B. Bangunlah jiwa dan raganya. C. Suara demokrasi. D. Bhinneka Tunggal Ika. A. Kearifan lokal. Soal 6. Dalam merancang modul proyek, kita akan menentukan alur kegiatan proyek. Pemerintah telah memberikan contoh alur kegiatan proyek dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, kita dapat merubah alur proyek sesuai dengan kebutuhan orang tua dan mitra. Salah ya Bapak Ibu ya. B. Lanjut nomor 7. Bu Ganes sedang membuat rubrik asesmen proyek SMP. Bagaimanakah prinsip pembuatan rubrik asesmen yang benar? A. Bu Ganes harus membuat deskripsi yang jelas, terukur dan terlihat perbedaannya di tiap tingkatan penilaiannya. B. Bu Ganes membuat indikator yang sulit untuk diatur. C. Tidak perlu melibatkan murid dalam merancang rubrik. D. Bu Ganes membuat deskripsi yang mudah untuk dipahami para guru, murid tidak perlu paham. Salah, tambah nomor yang D. A. Ya Bapak Ibu. Nah, soal 8. Penyelenggaraan pemilihan OSIS sudah semakin dekat. Tim fasilitas proyek ingin mengintegrasikan pemilihan tahunan ketua OSIS dengan kegiatan proyek murid. Maka tema yang dapat diambil oleh tim fasilitas proyek adalah A. Kearifan lokal. B. Bhinneka Tunggal Ika. C. Kewirausahaan. D. Suara demokrasi. Pemilihan, jadi kalau pemilihan ya suara demokrasi. D. Nomor soal 9. Sebelum memulai proyek, tim fasilitator proyek dapat melakukan asesmen titik-titik untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan murid. Jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah sumatif. A. Sumatif. B. Diagnostik. C. Formatif. D. Semua benar. Melakukan untuk mengetahui kondisi. Kalau mengetahui kondisi berarti diagnostik. Jawabannya adalah B. Selesai Bapak Ibu. Kita lihat cek ulang jawaban yaitu C, D, A, B, A, D, B. Kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut belajar. Salam dan bahagia. Saya tutup.